Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebuah kisah, buah karya dari Simple Man, Padusan Pitu. Katar Kahuripan membacakannya. Ini dia kisah selengkapnya. Aku ingat malam itu aku lagi mau tidur. Lampu kamar pun udah aku matiin. Di luar turun hujan gede. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamar dibuka. Karena aku penasaran, aku turun dari tempat tidur. Aku jalan sampai pintu kamar. Pas aku intip, ada ibuku, wajahnya kayak seperti orang kebingungan. Aku lari diikuti orang serumah. Kamu tahu apa yang terjadi di sana? Wanita itu menatap semua orang yang melihatnya bercerita. Ibu cekik anaknya. Iya, anaknya yang masih umur 7 tahun. Wanita itu tertawa sembari bercerita, membuat semua orang yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Ibuku sakit banget. Padahal dulu dia nggak begitu. Sebelum kedatangan yang kata nenekku, rumahku kedatangan dayuh rencang. Wanita itu menunggu, ia melihat ekspresi semua orang. Namun nampaknya tidak ada yang mengerti maksud ucapannya dan ia masih menunggu. Seorang lelaki berewok lantas bertanya pada wanita yang masih tenang duduk, senyumnya ganjil. Dayuh rencang itu apa? Bahasa Jawa ya? Wanita itu tersenyum. Aku dari Jawa, tapi aku gak bisa bahasa Jawa. Tapi kata temanku yang Jawa, itu istilah kuno, bukan bahasanya. Namun, wanita itu seperti tidak mau melanjutkan ucapannya. Namun ekspresi penasaran semua orang yang menunggu cerita itu dilanjutkan masih bertanya-tanya. Dayuh rencang memiliki makna simbolis yang sudah lama tidak pernah disebut lagi. Makna filosofis dari datangnya hantu anak-anak. Hantu anak-anak? Maksudnya? Tanya salah satu pendengar. Ibuku mendapat pesan dari hantu anak-anak itu. Dia bilang, Lindu itu anak setan. Mereka datang buat jemput Lindu. Sekarang bayangin ekspresi ibu lu ngatain setan sambil nyekik darah dagingnya sendiri. Tapi satu yang aku ingat, nenekku mengatakan sesuatu yang benar-benar ganggu pikiranku sampai saat ini. Apaan? Tanya lelaki berewok itu lagi. Padusan Pitu. Karena selepas kejadian itu nyokapku dipasung sampai akhirnya mati karena gigit lidahnya sendiri. Di akhir hidupnya dia menulis sebuah nama Condro Menggolo dan Anggodo kudu nerimo ronggot nyowo. Cuk, bisik seorang lelaki. Dongeng terus. Ibu bunuh anaknya lah, ibu bunuh diri lah. Memang paling suka bikin orang takut ya kamu, Mira. Mira, nama itu memang sudah hampir terkenal di kalangan anak-anak yang bekerja di kantor ini. Salah satu dari pencerita paling ngawur namun memberi esensi horor lain yang membuat semua temannya tidak bosan mendengar ceritanya. Mira menatap Riko, lelaki di depannya. Ia tersenyum. Gak semua ceritaku karangan, ada beberapa yang asli. Dan kalau aku ngasih tahu kamu mana yang asli, kamu bakalan lupa caranya kamu kencing di kamar mandi. Riko tidak peduli. Nama akhir itu apa? Ronggot nyowo. Aku kayak pernah dengar, tapi apa ya? Itu ngarang juga. Mira terdiam. Mir, aku minta file kasus orang bunuh diri itu kirim ke emailku ya. Teriak seorang perempuan dari seberang meja. Riko langsung menanggapi. Gak usah ikutan ngomong. Gak usah ikutan ngomong gue lu. Kamu orang Jawa, pakai aku aja. Dulu pertama kesini malah pakai saya kamu. Iya, jawab Mira. Riko yang entah karena memang senggang tiba-tiba melihat sebuah jurnal di atas meja Mira. Mira yang kembali menatap layar monitornya membuat Riko secara sembunyi-sembunyi mengambilnya di sana.
Riko membuka jurnal itu. Di dalamnya banyak sekali sobekan dari koran-koran tua. Untuk apa Mira menyimpan foto koran tua ini? Riko membuka lembar per lembar. Semua tidak ada yang dimengerti oleh Riko. Sampai Riko berhenti di salah satu halaman dengan headline "Satu keluarga kaya tewas satu persatu akibat santet kuno." Riko menatap Mira yang belum menyadari. Di samping potongan koran ada kertas kosong, tertulis di sana sebuah tulisannya yang dicoret-coret dengan pena. Riko menatap tulisan itu yang terbaca Janur Ireng. Sebelum Mira sadar dan menatap sengit Riko dan merebut jurnal itu, "Asu kue minggat," usir Mira. Riko pergi. Sementara itu, jam makan siang, seseorang memanggil Mira. Ia mendekati lalu duduk di hadapannya adalah Riko dan Stella, salah satu atasannya. "Riko cerita kamu masih menyelidiki kasus itu. Kasus lama yang bahkan sampai jadi semacam cerita legenda itu. Apa itu?" Stella menatap Riko. "Janur Ireng." "Ya, Janur Ireng," kata Stella. "Gak ada gitu sesuatu yang bikin kamu tertarik ya? Maksudku bukannya ngelarang, tapi kasus itu sampai sekarang gak ada yang tahu. Bahkan apa yang terjadi saja gak ada buktinya. Lagian dapat nama Janur Ireng dari mana?" tanya Stella. "Lindu," jawab Mira. Setelah tanpa berpikir, ia menatap Riko dan Mira bergantian sebelum, "Ada 3 orang yang pernah terlibat dalam koran di jurnalmu." Stella mengamati sekeliling. "1 orang mati, satunya gila, dan satunya..." Stella menyesap rokok. "Jadi kayak melintir. Itu kasus paling aneh, Mir." Di sisi lain, Mira membuka pintu rumah. Ia berjalan menelusuri ruang tamu. Dari salah satu pintu kamar, Mira membukanya. Di dalam sana ia melihat ibunya tengah sholat. Mira kembali menutup pintu, namun tiba-tiba ia melihat Lindu berdiri di depannya. "Ibu nggak boleh sholat." Mira terdiam. Mira melihat tangan Lindu, jemarinya berdarah-darah. "Sudah pulang, Nak," sahut ibunya membuka pintu kamar. "Anak itu sudah keluar. Tadi ibu kunci dia di gudang bawah." "Anak sekecil ini kenapa diperlakukan seperti itu, Bu?" kata Mira. "Karena anak ini adalah Benggolo," sahut ibu. Sudah ratusan kali Mira mendengar nama Benggolo, entah dari almarhumah neneknya sampai ibunya, seakan nama itu adalah hal terburuk. Namun setiap ditanya apa itu Benggolo, tak ada satupun yang menjawab. Mira menggandeng Lindu masuk ke kamarnya. Sejak awal hidup Mira hanya melihat ibu dan anak seolah-olah ingin saling bunuh-membunuh. Rumah ini terasa seperti neraka. Mira membantu adiknya membersihkan luka di tangannya. "Kamu nyakarin pintu lagi?" tanya Mira. "Iya, Mbak." Lindu tersenyum. "Mbak, ibu jangan dibolahin sholat, nanti tamunya datang lagi." "Tamu siapa yang datang? Sholat itu kewajiban." Lindu lantas berbisik lirih. "Umur ibu gak panjang. Tadi aku lihat tamunya sudah datang." Mira menatap adiknya ngeri. Lindu menarik tangan Mira, membawanya ke jendela kamar, menjibak tirai itu. Lantas Mira bisa melihat halaman rumahnya, namun tidak ada siapapun di sana. "Itu, Kak, ada satu yang lagi duduk di bawah pohon mangga." Mira bingung. Lindu melambai membuat Mira akhirnya menutup tirai. Ia memeluk adiknya. Hening sunyi sebelum "Mira!" teriakan ibunya membuat Mira tercekat dan pergi menuju kamar ibunya. Di sana ibunya mencakar kelopak matanya, menariknya seakan ia ingin merobek wajahnya. Mira menjerit. Butuh waktu bagi Mira untuk sadar sebelum ia mengekal tangan ibunya agar berhenti melakukan hal itu. Darah keluar dari kelopak matanya. "Ada apa, Bu?" Ibu Mira menunjuk ke jendela. Mira perlahan-lahan mengintip jendela ibunya. Saat dengan mata kepala sendiri, Mira melihat seorang anak perempuan, tidak lebih dari ratusan anak perempuan dengan pakaian lusuh,
Mereka bertelanjang kaki berdiri memenuhi halaman rumah Mira. Mereka serempak mengatakan, "Kembalikan benggoloku, kembalikan benggoloku." Mira kembali menutup tirai. Saat itu ia melihat ibunya kembali. "Ada apa sebenarnya, Bu?" Ibu Mira tampak diam, namun Mira terus mencoba membuat ibunya bicara sampai Lindu masuk ke kamar dan melihat Mira dan ibunya. "Anak itu milik seseorang." "Anak orang gimana, Bu? Aku lihat ibu yang melahirkannya." Ibu Mira menatapnya. "Dia bukan saudaramu. Codro, ingat nama itu, Ndu? Nama yang pernah disebut nenekmu, Lindu anaknya." "Kenapa dengan Codro dan siapa dia?" Lindu tiba-tiba mengatakannya. "Rogot Nyowo, Mbak." "Iya, Rogot Nyowo," kata Ibu Mira. "Dia butuh Lindu untuk melindunginya dari Rogot Nyowo." "Aku gak ngerti, Bu. Lindu bukan saudaraku, bagaimana? Jelas-jelas ibu yang melahirkannya." "Codro meniduri setiap janda saat bapakmu mati." Ibu Mira mulai menangis. Lindu mendekati Mira dan ibu. "Kalau aku keluar, tamu yang datang akan pergi." Mira menatap adiknya, mencengkram tangannya. "Jangan, ibu belum menjelaskan semuanya. Apa itu Rogot Nyowo dan apa hubungannya?" "Rogot Nyowo itu adalah sebuah sumpah dari 7 orang yang bersekutu. Keluarga besar yang semuanya punya peliharaan dan kutukannya sendiri-sendiri. Sekarang bencana yang membuat 7 darah terpecah, membuat semua keluarga pasang badan untuk menghindari sumpah mereka sendiri-sendiri." Mendengar penjelasan itu dari ibunya, Mira lantas memeluk Lindu. "Tetap saja dia ini anakmu, Bu. Seharusnya diserahkan." Saat Mira mengatakan itu, ia ingat anak-anak perempuan di luar rumahnya. Jangan-jangan... Lindu menatap Mira, ia mengangguk. "Mereka milik Condro, Mbak." Mira memeluk ibu dan adiknya, menjaga mereka dari teriakan yang terus-menerus memanggil, "Benggolo, Benggolo," sampai tiba-tiba suara mereka hilang senyap, semuanya menjadi hening dan sunyi. Sebelum Lindu menggigit lengan Mira hingga robek dan mencengkram kepala ibunya yang masih mengenakan mukena, membenturkannya ke meja sembari berteriak keras-keras, "Perempuan bodoh!" Mira meringis melihat adiknya yang terus-menerus menghantamkan kepala ibunya. Suara Lindu terdengar berat layaknya suara seorang lelaki tua. Ia terus-menerus menghantamkan kepala ibunya sebelum Mira menarik kelah bajunya, menghantamkannya ke lantai dan mencekik leher Lindu. Ia melihat adiknya meronta-ronta, namun Mira terus mencekiknya. Butuh waktu sebelum Mira benar-benar sadar atas apa yang ia perbuat. Ia melepas Lindu, berlari keluar rumah dan berteriak keras sampai tetangganya berkumpul dan menyaksikan semua itu. Mira beruntung malam itu tidak ada yang meninggal meski ibunya tidak sadarkan diri. "Aku nggak percaya sih sama cerita begitu," kata Riko. Ia datang setelah Mira menelponnya. "Codro, itu nama samaran atau bagaimana? Banyak orang yang punya nama itu," sahut Riko mengingatkannya. Mira hanya diam, ia masih terbayang adiknya sampai Riko mengatakannya, "Adikmu sejak dulu aneh kan? Gimana kalau adikmu diruqyah saja? Aku kenal orang yang bisa bantu. Kalau kamu mau sekaligus menghindarkan adikmu dari ibumu." Mira menatap Riko sebelum mengangguk. Esok hari saat semuanya kembali normal, Lindu harus dibawa. Sebelum Mira pergi dan melihat kondisi rumahnya yang penuh dengan tetangga yang membantu, Riko kembali memanggilnya. "Mir, Rogot Nyowo yang kemarin aku tanyakan, aku sudah ingat." Mira berhenti untuk mendengarkan. Ia melihat Riko. "Dulu aku punya kenalan yang pernah sebut Rogot Nyowo." Riko menatap Mira. "Namanya Dela Atmojo. Tapi sudah lama aku nggak pernah melihatnya lagi. Nanti kalau ketemu dia, aku akan tanyakan maksud kalimat itu ya."
Mira terdiam, ia mengulang nama itu. Dela Atmojo. Sementara itu, darah di lengan Mira masih mengalir. Ia menutupnya dengan potongan kain yang ia temukan. Rumah masih ramai dengan tetangga yang berkumpul. Mira menatap ke sekeliling, menemukan Lindu yang diikat seperti pencuri di pasar-pasar. Bu, kata Mira menatap ibunya. Lindu biar ku bawa. Mira melepas ikatan Lindu, menggendongnya paksa. Semua tetangga menatap khawatir anak itu. Tak apa-apa, kata Mira menenangkan semua tetangganya. Tatapan mereka khawatir ibu hanya mengawasinya. Ia tahu apa yang akan dilakukan anaknya. Du, katanya saat Mira mulai pergi. Kau akan menyesal kalau membawa iblis ini. Semua tetangga menatap Mira dan Lindu. Lalu gimana? Mau dibunuh saja? Ambilkan parang di dapur, biar ku gorok di sini darah dagingmu. Ancam Mira. Tak ada yang berani berkomentar sebelum Riko masuk. Sudah Mir, udah enak dilihat orang. Bujuk Riko meraih Lindu dari tangan Mira. Bu, biar tak bawa Lindu, mungkin ada cara biar dia tidak seperti ini. Bujuk Riko yang hanya ditanggapi sinis oleh ibu. Terserah, sahut ibu tak peduli. Riko sudah pergi ketika Mira berbalik berniat pergi. Ibu merengkuh anaknya, memeluknya sembari berbisik lirih. Ini semua salah ayahmu. Aku melakukan ini biar kamu bisa hidup. Mira terlihat bingung. Maksudnya apa, Bu? Tanya Mira. Ibu ndak bisa ngomong. Ibu sudah janji sama mbahmu. Tanya kelahiranmu itu pertanda akan terjadinya rogot nyowo. Ibu takut, Mir. Takut kalau apa yang dia bilang mbahmu kejadian. Rogot nyowo. Mira masih bingung. Ia tak mengerti apapun itu. Rogot nyowo itu apa, Bu? Ndak bisa. Ibu ndak mau bicara. Ibu sudah janji. Kamu istimewa, Mir. Rogot nyowo ditentukan oleh tanganmu. Ibu tidak boleh mengobrak-abrik takdir. Kamu sudah diikat oleh siapa, Bu? Paksa Mira. Namun ibu memilih diam. Terserah, Bu. Mira sudah besar, tahu apa yang terbaik untuk Mira sendiri. Mira langsung pergi. Di sisi lain, malam itu adalah malam terakhir Mira melihat ibunya. Setidaknya itu mungkin menjadi yang terakhir kali, karena setelah itu semua dimulai dari titik ini. Padusan Pitu sudah menunggu Mira. Malam itu dingin. Mira duduk di depan di samping Riko yang tengah menyetir. Ia menatap perempuan itu tanpa muram. Lindu tengah tidur. Malam ini begitu berat bagi mereka. Hening sebelum Mira berbicara. Ibu bilang lagi, dia menyebut rogot nyowo lagi. Aneh kan? Riko hanya terdiam. Kadang orang tua memang begitu, Mir. Mungkin karena ibumu dulu kejawen seperti ceritamu. Mbahmu juga gitu kan? Dan bapakmu? Riko melirik Mira. Menunggu reaksinya. Mira selalu sensitif mendengar bapak. Aku tak pernah lihat bapak. Sudah lama mati sejak masih kecil. Gak satupun aku ingat tentang bapak. Seharusnya untuk anak seusiaku pasti ada ingatan tentang bapak walaupun samar. Tapi semakin keras aku coba ingat tentang bapak, semakin aku gak tahu. Mira tersenyum sinis menertawai hidupnya. Mungkin keluargaku dikutuk kali ya. Mobil Riko terus berlaju. Malam semakin larut. Mira tak tahu kemana Riko akan membawanya. Yang ia ingat, Riko akan mengantarkannya menemui seseorang yang bisa merawat Lindu, setidaknya melihat apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Anak yang selalu disebut iblis oleh ibu. Tanpa terasa 8 jam mereka sudah berkendara. Setelah berhenti di beberapa titik, Riko masuk ke dalam sebuah desa yang masih terlihat sangat kuno. Dengan beberapa wanita yang masih mengenakan jarik, Riko berhenti di salah satu rumah berbentuk joglo dengan banyak pohon pisang. Kita sampai, Mir, ucap Riko mengangguk. Ia lantas membangunkan Lindu.
Anak itu terbangun dari tidurnya, namun ekspresi wajahnya tampak tidak senang. "Kamu kenapa, Ndu?" tanya Mira khawatir. "Ninu gak mau turun. Ini tempat apa? Tempat ini gelap sekali." "Gelap?" batin Mira. Ia menatap Riko yang menggeleng bingung. Tak berapa lama seorang ibu mendekati mobil mereka. Ia membawa tali di tangannya. Riko melangkah keluar. "Sudah datang, Nak." Riko mengangguk. "Bawa ke sini anaknya biar kami urus." "Urus bagaimana maksudnya, Bu?" tanya Riko. Ia bingung. Sebelumnya bahwa ia belum memberitahu apapun kepada mereka semua, tapi seakan-akan mereka tahu bahwa Riko akan datang membawa sesuatu. Terlalu lama si ibu itu mendekati mobil, menarik kaki Lindu dari kursi belakang. Wanita itu tampak sangat murka. Beberapa kali ia menyebut penyakit dan hal itu membuat Mira marah. Mira mencoba menghentikan perlakuan kasar wanita itu, namun ia menatap Mira sengit lalu berujar, "Nyawa adikmu, apa nyawamu?" Mira baru sadar, di sekeliling mobil sudah dipenuhi wanita yang menatap marah. Riko hanya menggeleng pada Mira. Ia tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. "Kamu sudah ditunggu Baduh di dalam, Mbak Mira." Mira melangkah turun. Semua wanita mendekati mobil memaksa Lindu keluar dari sana. Sedangkan Mira mengikuti satu di antaranya. Ia berbicara kepada Mira. "Semalam Baduh mimpi. Katanya yang akan membawa Bagebluk akan mampir ke rumah ini," kata si wanita. "Namanya Mira." "Bagebluk?" tanya Mira. Ia mengangguk mengkoreksi kalimatnya. "Bencana, Mbak, maksudnya?" Mira menatap pintu joglo dan saat itu ia merasakan perasaan paling tidak enak. Ada sesuatu yang benar-benar gelap di sana. Dada Mira terasa sesak. "Ini baru pembukaan, Mbak. Kamu lebih sakti." "Aku sakti?" Wanita itu mengangguk. "Nanti Baduh yang jelaskan semua alasan kenapa mbahmu sampai melakukan ini. Tapi sudah waktunya. Dari timur angin sudah gelap. Ada yang akan terjadi. Saya saja sudah nggak tidur selama berhari-hari. Darah sudah diteteskan di timur," ucap si wanita. Mira mengikuti wanita masuk ke dalam rumah. Aroma lumpur tercium dari setiap sudut. Banyak pintu kayu terlihat di depan Mira. Sementara Mira semakin merasa nyeri, kepalanya seperti ditekan dengan keras. "Sedikit lagi, ditahan ya, Mbak," katanya. Mira menelusuri lorong rumah. Ia dituntun perlahan-lahan. Mira selalu mendengar jeritan dari setiap kamar. Suara memukikan mereka membuat Mira semakin merasa terbebani. "Tidak usah didengar," kata si wanita. "Tempat apa ini?" "Rumah tenung." Mira berhenti di salah satu kamar. Ia penasaran dengan apa yang terjadi di dalamnya. Tak ada apapun di sana kecuali sebuah ranjang kosong dengan seorang lelaki yang tengah duduk membelakangi pintu. Mira tertuju pada sosok lelaki itu. Ia hanya diam. Perlahan tubuh lelaki itu bergerak. Ia memutar tubuhnya perlahan-lahan. Mira memekik ngeri menatap tubuh lelaki itu berputar. Menatapnya kosong. Seketika pintu ditutup. Si wanita melihat Mira. "Sudah tak bilang ini omah ruwut, Mbak." Mira mengangguk. Wajah lelaki itu masih terbayang jelas di dalam kepalanya. "Di sini tempatnya." Mira menatap sepasang pintu guratan kayu. Di pintu tampak begitu usang, berbeda dengan pintu-pintu lain di dalam rumah ini. Tidak hanya itu, pintu ini sengaja dirantai seakan tidak sembarangan orang bisa memasukinya. "Baduh," katanya sembari menyeringai. "Monggo," jawabnya. Seraya menunduk mempersilahkan Mira melangkah masuk. Yang ia dapati di dalam ruangan itu adalah sebuah kamar tertutup dengan alas tanah. Di setiap sudut Mira melihat gabah padi tergantung. Tak hanya itu, Mira juga melihat tebu yang saling diikat. Ruangan ini lebih terlihat seperti gudang pangan dibandingkan sebuah kamar. Wanita itu menutup pintu sebelum merantainya. Mira hanya menatap ke sana kemari. Sebelum matanya melihat sesuatu di balik tembok lusuh, ada ruangan lain dengan ranjang bertirai transparan.
Di dalam ranjang bertirai itu, Mira melihat seseorang di dalamnya. "Ayo mbak," ucap si wanita menuntun agar Mira mendekati ranjang misterius itu. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya." Ruangan itu pengap, sejauh mata memandang, Mira hanya melihat tumpukan hasil bumi yang seperti tidak pernah disentuh. Diletakkan begitu saja memenuhi ruangan ini. "Ini semua ucapan terima kasih dari orang-orang," kata si wanita. "Tidak usah diperdulikan." Mira berdiri menatap sosok di balik tirai itu. Ia berselimut karung gabah seakan sedang bersembunyi, membuat Mira begitu penasaran dengan sosok di baliknya. "Silahkan duduk mbak," ucap wanita itu lagi, meletakkan kursi kayu di depan ranjang sebelum mendekatinya seperti tengah menguping. "Beliau bilang, 'Selamat datang, Du,'" kata si wanita seakan menerjemahkan sosok misterius itu. "Sudah waktunya kamu memenuhi janji bapakmu dulu pada pemandian ke-7. Ia kembali berbisik dan wanita itu mengangguk. "Sudah lama nenekmu membisiki dirimu, membuatmu lupa dengan semuanya. Sekarang aku tanya, kamu mau saya membuka ingatanmu?" Mira menggelengkan kepala, bingung. "Nenekmu," kata si wanita. "Dia yang membuatmu lupa semuanya. Dia melakukan itu dengan alasan yang hanya dia sendiri yang tahu. Sekarang Baduh mau bantu kamu membalikkan sowok yang ditanam. Pertanyaannya, kamu mau apa tidak?" "Saya disowok oleh nenek saya sendiri," wanita itu mengangguk. Mira menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Nenek saya sudah lama meninggal, sejak saya masih kuliah." "Begitu?" Si wanita tersenyum. "Jadi karena itu sebenarnya aku akan memberitahumu sesuatu dan mungkin ini mengganggumu. Ingat di mana kamu tinggal dulu." Tiba-tiba Mira tersadar ia melupakan sesuatu. Ia tidak ingat apapun tentang rumah. "Kenapa?" Wanita itu mendekati. "Kamu lupa?" Mira menatap si wanita. "Bahkan kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaanku yang ini. Alasan apa kamu tetap membayar kos tempatmu tinggal dulu, padahal kamu sudah lama tidak tinggal di sana?" Mira teringat dengan tempat itu. "Kos? Iya, kenapa?" "Entahlah, karena aku suka tempat itu," jawab Mira. Si wanita tersenyum. Ia mendekati sosok bernama Baduh itu, mendengar saat dia kembali berbisik. "Kata Baduh, kamu menyembunyikan sesuatu di sana, sesuatu yang teramat penting, sehingga nenekmu sampai melakukan itu." Bersambung.